Selamat pagi, Bu Dr. Julisa Surjadi SE AK MM CA Chart DA. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai proyek Sistem Informasi Akuntansi 2 dengan judul Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Bank BCA dalam menghadapi resiko operasional. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Oktavia Lestari dengan NIM 2023-759. Perkenalkan, saya Atta Aprilia Zabrina dengan NIM 2023-7004. Perkenalkan, nama saya Cikwitanela Farisa dengan NIM 2023-714. Perkenalkan, nama saya Amanda Haliza Zeta dengan NIM 2023-718. Perkenalkan, nama saya Arsinta Wahyu Enggar Lestari dengan NIM 2023-756. Perkenalkan, nama saya Randini Risananda dengan NIM 2023-774. Oke, di sini ada overview sebelum masuk ke pembahasan, di mana yang pertama tuh ada kontrol konsep dari Bank BCA, terus ada kontrol framework, terus ada kontrol environment, ada risk assessment and risk response, ada monitor control process, ada security concept, ada detecting attack and responding to attack, lalu ada monitor and revise security solution, dan yang terakhir ada security implication of virtualization or cloud or IoT. Next. Oke, dalam penilaian Bank BCA itu penting untuk memahami konsep resiko menurut Romney, yaitu ada threat, ada exposure, ada likelihood, di mana resiko sistem informasi itu meningkat karena 4 faktor utama. Yang pertama tuh banyaknya karyawan nih yang akses sistem, sehingga titik kerentanan bertambah dan juga membutuhkan kontrol yang seperti otorisasi ataupun audit trial. Yang kedua adalah jaringan BCA ini sangat luas dan terdistribusi, termasuk ribuan cabang, ATM, mobile banking, dan koneksi dengan pihak ketiga, sehingga setiap celah tuh dapat nyebabin ancaman besar. Yang ketiga, ada akses vendor eksternal yang menambah resiko kebocoran data dan serangan cyber jika standar keamanan mereka tidak sekuat BCA. Yang keempat, kurangnya kesadaran bahwa data itu adalah aset yang strategis yang dapat membuat proyek baru mengabaikan aspek keamanan informasi. Jadi maksudnya threat ini tuh adalah ancaman yang mungkin terjadi. Lalu kalau exposure itu adalah besarnya kerugian finansial yang dapat terjadi jika threat itu terwujud. Lalu kalau likelihood itu adalah seberapa besar nih peluang ancaman tersebut terjadi. Nah, dengan menilai setiap ancaman menggunakan 3 komponen ini, BCA tuh dapat membuat nih profil resiko yang jelas dan akurat untuk analisis tersebut. Nah, hasil penelitiannya juga akan menentukan apakah proyek itu dapat diteruskan, perlu diperbaiki kontrolnya terlebih dahulu, atau bahkan harus ditunda karena tingkat resikonya tuh terlalu tinggi. Next. Oke, di internal kontrol Bank BCA, dia pengendalian internal di BCA ini tuh mesti ini, bahwa setiap pengajuan kredit dinilai secara objektif melalui pemisahan fungsi antara unit bisnis, tim resiko, dan komite kredit. Nah, setiap proposal tuh wajib melewati analisis kelayakan yang lengkap, termasuk arus kasnya, manajemen proyek, kelegalitas, dan juga jaminan. Setelah kredit itu disetujui, BCA tuh tetap memantau perkembangan proyek ya, kepatuhan debitur terhadap governance, dan kondisi agunan untuk mendeteksi resiko sejak dini. Nah, audit internal dan manajemen resiko juga mastiin nih seluruh prosedur dijalankan dengan benar. Kombinasi kontrol preventif, detektif, ataupun korektif ini tuh membantu menjaga kualitas pembiayaan dan juga menekan resiko operasional. Next. Lalu di pengendalian internal itu adalah proses yang diterapin nih untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian itu tercapai. Nah, dia tuh ada 7 konsep, di mana yang pertama tuh ada safeguard aset, yang kedua ada maintain record in sufficient detail, yang ketiga ada provide accurate and reliable information, yang keempat ada prepare financial report in accordance with established criteria, yang kelima itu ada promote and improve operational efficiency, yang keenam ada encourage adherence to prescribed managerial policies, dan yang terakhir tuh ada complying with applicable laws and regulation. Next.
Yang pertama di safeguard aset, yaitu adalah pengendalian internal melindungi aset bank dari penyalahgunaan ataupun pencurian melalui pemisahan tugas, otorisasi transaksi, pembatasan akses, dan juga prosedur verifikasi. Yang kedua itu adalah maintain record, di mana semua transaksi itu harus dicatat dengan lengkap dan akurat agar mudah ditelusuri. Sistem pencatatan BCA tuh mastiin bahwa data transaksi itu jelas, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Yang ketiga ada provide accurate and reliable information, dia itu adalah pengendalian internal tuh mastiin informasi yang dihasilkan bank itu valid dan dapat diandalkan untuk keputusan manajemen serta pelaporan resiko. Yang keempat ada prepare financial report in accordance with established criteria, di mana laporan keuangan tuh harus mengikuti standar akuntansi dan regulasi. Pengendalian internal juga harus mastiin bahwa proses pelaporan BCA sesuai aturan dan bebas salah saji. Nah, yang kelima itu kan ada promote and improve operational efficiency, di mana pengendalian internal tuh membantu meningkatkan efisiensi proses, mengurangi pemborosan, dan juga mastiin bahwa layanan operasional berjalan cepat dan efektif. Lalu yang keenam itu ada encourage adherence to prescribe managerial policy, di mana pengendalian internal tuh mastiin bahwa seluruh pegawai menjalankan kebijakan dan prosedur manajemennya melalui pedoman kerja, pelatihan, dan pengawasan rutin. Dan yang terakhir tuh ada comply with applicable laws and regulation, di mana bank itu wajib nih mematuhi regulasi OJK, BI, dan juga prinsip Basel. Pengendalian internal tuh membantu memastikan bahwa kepatuhan agar bank terhindar dari sanksi dan resiko operasional. Next. Nah, di sini tuh ada fungsi internal control Bank BCA, di mana ketiga fungsi ini tuh dijadikan kerangka analisis untuk nilai nih apakah sistem pengendalian internal Bank BCA tuh sudah memadai dalam mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kejadian resiko operasional, seperti kesalahan proses, fraud, gangguan sistem, maupun ketidakpatuhan prosedur. Dia itu ada preventif, ada detektif, dan juga korektif, di mana kalau preventif control, pengendalian yang bertujuan nih untuk mencegah kesalahan dan juga fraud sebelum terjadi di Bank BCA dilakukan melalui pemisahan tugas, pembatasan akses sistem, terus rekrutmen dan juga pelatihan pegawai yang tepat serta otorisasi transaksi berjenjang. Yang kedua ada detektif control, di mana pengendalian ini tuh berfungsi untuk mendeteksi penyimpangan ataupun masalah yang terlanjur terjadi. Di BCA diwujudkan dalam rekonsiliasi harian, pemantauan transaksi tidak wajar, laporan insiden operasional, serta review oleh unit kepatuhan, risk management, dan juga audit internal. Lalu yang terakhir ada corrective control, di mana pengendalian ini tuh memperbaiki kesalahan yang ditemukan dan mencegah agar tidak terulang lagi. Di BCA itu mencangkup perbaikan transaksi, penanganan insiden, pemulihan sistem, serta tindak lanjut hasil audit dan juga evaluasi resiko. Nah, yang terakhir tuh ada kategori internal control di Bank BCA, dia tuh terbagi menjadi dua, ada general control dan juga application control. Di mana general control ini tuh mastiin bahwa lingkungan IT dan juga operasional BCA tuh aman dan stabil. Pengendalian ini tuh mencangkup keamanan informasi, pengelolaan data center, pemisahan lingkungan sistem kayak development, testing, dan juga production, serta proses change management yang ketat. Dengan kontrol ini, BCA tuh dapat mencegah nih gangguan sistemnya, akses yang tidak sah, dan kegagalan teknologi yang berpotensi menimbulkan resiko operasional. Lalu yang kedua tuh application control, di mana dia tuh berfokus nih pada keakuratan dan otorisasi transaksi dalam aplikasi perbankan. Di BCA sendiri, kontrol ini tuh dilakukan untuk melakukan validasi input, otorisasi berlapis, multi maker, checker, dan approver. Nah, terus ada log transaksi dan juga rekonsiliasi otomatis. Pengendalian itu tuh membantu mencegah kesalahan inputnya, transaksi tidak sah, duplikasi transaksi, dan fraud sehingga proses operasional lebih aman dan andal. Nah, selanjutnya saya izin melanjutkan materi, itu ada control frameworks. Control frameworks itu merupakan model acuan yang digunakan organisasi untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal. Nah, yang pertama itu ada also internal control framework yang terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama ada control environment, yang kedua ada risk assessment, yang ketiga ada control activities, yang keempat ada information and communication, dan yang kelima itu ada monitoring activities. Nah, hal ini itu bertujuan untuk memeriksa apakah kontrol di dalam Bank BCA itu sudah mampu mencegah fraud, sudah mampu mengurangi kesalahan operasional, sudah mampu menjaga kualitas layanan dan sistem IT, dan memenuhi regulasi OJK, BI, dan standar manajemen resiko bank. Next.
Nah, selanjutnya ada Control Enterprise Risk Management atau YAM Framework yang berfokus pada yang pertama itu ada identifikasi resiko, yang kedua itu ada penilaian resiko, yang ketiga itu ada risk response, dan yang keempat itu ada pengendalian terhadap resiko. Nah, IRM ini membantu BCA dalam menilai resiko operasional seperti kegagalan sistem, kesalahan teller, cyber risk, gangguan ATM, dan lain-lain, serta dapat membantu untuk menentukan apakah resiko itu tuh harus dihindari, dikurangi, ataupun dibagi. Nah, selanjutnya ada COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Nah, COBIT ini digunakan untuk memastikan keamanan data nasabah, integritas sistem transaksi secara real-time, dan keandalan aplikasi mobile banking seperti BCA Mobile atau BCA, Internet Banking, dan edisi. Next. Nah, di sini ada the control environment. Yang pertama itu ada commitment to integrity and ethical values. Nah, di sini tuh BCA itu menerapkan ada 4. Yang pertama itu ada anti fraud strategy, yang kedua itu ada pelatihan anti pencucian uang atau AML, yang ketiga itu ada sanksi berat untuk pelanggaran SOP, atau yang keempat itu ada whistleblowing system. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk mencegah risiko operasional seperti fraud, teller, dan manipulasi transaksi. Nah, selanjutnya di sini tuh ada Board of Directors and Audit Committee Oversight. Nah, komite audit ini mengawasi kesesuaian SOP yang ada dalam BCA sesuai dengan PJOK 11/2022. Nah, Dewan Komisaris juga aktif untuk mengevaluasi operasional risk dashboard yang bertujuan untuk memastikan resiko operasionalnya itu benar-benar dievaluasi dari level yang paling atas. Nah, di sini juga ada organizational structure, yaitu biasanya itu memiliki struktur yang mendukung pemisahan tugas. Contohnya seperti teller yang tidak bisa membuka rekening tanpa sistem approval, atau back office yang tidak boleh memegang uang fisik, atau unit IT yang tidak bisa mengakses transaksi tanpa adanya audit trail. Nah, selanjutnya di sini ada assignment of authority and responsibility. Nah, di dalam Bank BCA, transaksi besar yang dilakukan itu membutuhkan 2 tingkat otorisasi. Nah, otorisasi ini dibatasi oleh limit yang sudah ditentukan oleh sistem. Terdapat SOP yang lengkap untuk setiap prosesnya yang bertujuan untuk membatasi human error dan terjadinya fraud. Next. Nah, selanjutnya di sini ada Human Resources, Policies, and Practice. Nah, BCA ini menerapkan pelatihan berkala terkait risiko operasional, cyber security, dan layanan nasabah yang akan memunculkan penilaian kinerja yang akan berdampak pada unsur kepatuhan SOP yang berlaku di dalam Bank BCA. Tujuannya agar mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjadi pelaksana pengendali internal. Nah, selanjutnya di sini ada komitmen to competence. Nah, di sini ini merupakan upaya untuk mengurangi resiko kesalahan layanan, terutama pada transaksi manual. Bank BCA itu menerapkan training operasional untuk teller dan dia itu mewajibkan stafnya, terutama staf IT, untuk mempunyai sertifikasi seperti network security atau data integrity. Dan dia juga mengadakan pelatihan risiko digital bagi seluruh staf-stafnya yang ada. Nah, yang terakhir ada accountability. Nah, si BCA ini menerapkan ada 3 yang diterapkan. Yang pertama ada KPI terkait kepatuhan SOP, yang kedua itu dia tuh memberikan reward untuk cabang yang dinyatakan bebas fraud, dan yang ketiga itu dia memberikan sanksi internal untuk pelanggaran maupun yang merugikan bank ataupun yang tidak menyebabkan kerugian bagi bank. Nah, tujuannya dibuat accountability ini adalah untuk membuat karyawan itu disiplin dalam menjalankan kontrol internal yang telah ditetapkan oleh Bank BCA itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada risk assessment and risk response. Jadi risk assessment dan risk response ini adalah inti penilaian dari penilaian internal. Menurut Romney dan Steinberg, manajemen harus mengenali dan menganalisis risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Pada Bank BCA, risiko operasional tinggi akibat volume transaksi yang besar, ketergantungan teknologi informasi, dan aktivitas digital. Karena itu, penilaian risiko sangat penting untuk menjaga keandalan layanan dan kepercayaan nasabah. Inherent risk atau risiko tanpa kontrol pada BCA meliputi human error, gangguan teknologi informasi, ancaman cyber, risiko moral hazard, dan manipulasi data pada kredit. Nah, setelah kontrol diterapkan, masih ada juga residual risk seperti modus fraud baru yang belum terdeteksi, serta gangguan jaringan eksternal meski servernya sudah berlapis. Oke, selanjutnya ada estimate likelihood and impact. Jadi ini adalah langkah awal dalam risk assessment. Romney dan Steinberg menekankan bahwa risiko harus dinilai berdasarkan probabilitas terjadinya dan besar dampaknya. Karena risiko yang jarang tetapi berdampak besar tetap perlu diprioritaskan. Nah, pada Bank BCA sendiri, analisis dilakukan dengan menggabungkan data historis insiden, tren risiko industri, evaluasi teknologi informasi, dan pemantauan sistem harian. Pendekatan ini memberi gambaran yang akurat tentang risiko yang paling signifikan.
Contohnya itu ada gangguan sistem teknologi informasi. Itu likelihood-nya rendah, menengah, impact-nya sangat tinggi. Jadi itu tetap menjadi prioritas. Selanjutnya ada contoh human error teller. Likelihood-nya tinggi, impact-nya rendah, menengah, dan mudah diperbaiki melalui verifikasi rutin. Selanjutnya itu ada identify controls. Setelah menilai likelihood dan impact, organisasi itu harus mengidentifikasi kontrol yang tepat. Dalam kerangka COSO, terdapat 3 jenis kontrol, yaitu preventive, detective, dan corrective yang harus bekerja saling melengkapi. Yang pertama itu preventive controls untuk mencegah risiko sebelum terjadi. Yang kedua ada detective control untuk mendeteksi penyimpangan yang terlanjur terjadi. Yang ketiga ada corrective controls, yaitu mengurangi dampak jika insiden sudah terjadi. Selanjutnya ada estimate cost and benefits. Nah, jadi Romney dan Steinberg ini menekankan bahwa kontrol hanya layak diterapkan jika manfaat lebih besar daripada biaya. Ini namanya prinsip reasonable assurance. Tujuannya bukan menghilangkan risiko sepenuhnya, tetapi memilih pengendalian yang efisien tanpa membebani operasional. Lalu ada biaya penerapan kontrol di BCA. Yang pertama ada biaya teknologi, yaitu firewall generasi terbaru, IDS atau IPS, load balancing, enkripsi, MFA, dan pembaruan keamanan berkala. Lalu ada biaya SDM juga, diantaranya ada pelatihan keamanan, anti-fraud, cyber awareness, dan sebagainya. Lalu ada biaya pengembangan sistem seperti pembuatan dan pemeliharaan sistem monitoring, fraud detection, dan integrasi teknologi baru. Lalu ada biaya proses bisnis seperti waktu implementasi, perubahan SOP, dan penyesuaian alur kerja. Lalu ada manfaat utama dari kontrol, yaitu mengurangi kerugian finansial akibat fraud atau keamanan yang dapat mencapai nilai sangat besar, lalu menjaga stabilitas operasional, mencegah downtime yang bisa merugikan bank miliaran rupiah dalam hitungan menit, lalu memenuhi regulasi OJK dan BI sehingga menghindari sanksi dan memperkuat profil risiko bank, lalu meningkatkan kepercayaan dan pengalaman nasabah melalui layanan yang stabil dan aman. Nah, BCA ini menggunakan rumus expected loss, yaitu impact dikali likelihood untuk menilai efektivitas biaya. Contohnya, meskipun biaya teknologi cyber dan data center cadangan sangat besar, expected loss tanpa kontrol jauh lebih tinggi, maka kontrol dianggap ekonomis dan wajib diterapkan. Selanjutnya ada determine cost atau benefit effectiveness. Jadi penentuan efektivitas biaya ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kontrol yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat yang sepadan dengan biayanya. Analisis ini tidak bisa dilepaskan dari penilaian likelihood dan impact karena hasil perhitungan expected loss menjadi dasar untuk menilai apakah sebuah kontrol ini layak untuk diterapkan. Dalam konteks perbankan seperti BCA, penilaian ini menjadi lebih kompleks karena risiko tidak hanya berdampak finansial tetapi juga reputasional dan operasional. Di BCR, evaluasi cost or benefit ini dilakukan dengan 2 pendekatan utama. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menghitung potensi kerugian finansial jika kontrol tidak diterapkan, misalkan kerugian akibat serangan cyber, kegagalan sistem, atau kesalahan operasional. Yang kedua ada pendekatan kualitatif, yaitu menilai manfaat yang tidak bisa dikuantifikasi secara langsung, seperti peningkatan kepercayaan nasabah, kepatuhan terhadap regulasi, stabilitas layanan, dan perlindungan reputasi bank. Efektivitas biaya ini juga dilihat dari kemampuan kontrol tersebut dalam menurunkan risiko residual. Kontrol dianggap efektif bila dapat menurunkan risiko sehingga berada dalam batas toleransi risiko BCA. Pertimbangan jangka panjang seperti keberlanjutan, skalabilitas, dan kemampuan kontrol mengikuti perkembangan teknologi juga menjadi bagian dari penilaian. Di industri perbankan, faktor regulasi seperti ketentuan OJK, BI, dan standar Basel turut memengaruhi keputusan karena beberapa kontrol bersifat wajib meskipun biayanya tinggi. Keputusan akhir mengenai penerapan kontrol dilakukan melalui diskusi lintas fungsi antar manajemen risiko dan audit internal, TI, serta manajemen senior. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa setiap kontrol dinilai tidak hanya dari sisi biaya, tetapi juga kontribusinya terhadap keamanan, efisiensi, kepatuhan, dan keberlangsungan operasional bank.
Selanjutnya ada implement, control, or accept, share, or avoid the risk. Jadi menurut Romney dan Steinberg, tahap ini adalah fase keputusan paling strategis dalam manajemen risiko. Setelah risiko ini dianalisis, organisasi juga harus menentukan bagaimana si risiko tersebut itu ditangani. Nah, di BCA ini, keputusan ini mempertimbangkan tingkat toleransi risiko bank, regulasi OJK dan BI, stabilitas operasional, risiko reputasi, serta perubahan ancaman cyber dan digital banking. Yang pertama itu ada implement control. Nah, kontrol ini dipilih ketika risiko memiliki impact yang signifikan atau dapat mempengaruhi layanan bank. BCA ini melakukan perencanaan kontrol, yaitu teknis, administratif, maupun fisik sesuai dengan standar ISO 27001, COVID, dan kebijakan OJK atau BI. Pengujian kontrol seperti penetration testing, stress testing, dan simulasi insiden. Lalu ada implementasi bertahap lintas unit, lalu ada monitoring and post-implementation review untuk memastikan efektivitas. Yang kedua ada accept the risk. Nah, risiko ini dipilih jika likelihood dan impact-nya itu rendah, biaya kontrol lebih tinggi daripada potensi kerugian, risiko masih dalam batas toleransi bank, lalu risiko ini tetap dilakukan monitoring agar risiko lainnya tidak meningkat. Lalu ada share the risk. Ini dilakukan BCA melalui asuransi atau ada outsourcing tertentu, lalu kerjasama dengan vendor tersertifikasi. Nah, share the risk ini mengurangi dampak finansial, namun tidak mengurangi tanggung jawab BCA terhadap keamanan data dan kepatuhan. Nah, yang keempat ada avoid the risk. Ini dilakukan jika risiko terlalu besar atau tidak bisa dikendalikan secara efektif. Contohnya itu BCA menunda implementasi teknologi yang belum matang. Lalu BCA menghentikan fitur digital berisiko tinggi dan BCA juga menghindari kerjasama dengan pihak eksternal yang tidak memenuhi standar keamanan. Nah, selanjutnya masuk ke control risk. Yang pertama itu ada proper authorization of transactions and activities. Proper authorization menurut Romney dan Steinberg merupakan pilar utama dalam control activities karena ini tuh memastikan bahwa setiap transaksi atau keputusan hanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan di BCA. Nah, di BCA ini, otorisasi berperan sebagai mekanisme sekaligus pengaman strategis untuk mencegah fraud, penyalahgunaan wewenang, dan kesalahan operasional dalam volume transaksi yang sangat besar. Jadi penerapan proper authorization ini ada approval limit yang berjenjang. Jadi setiap transaksi seperti setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening, itu harus disetujui oleh pejabat sesuai batas kewenangannya. Lalu yang kedua ada persetujuan formal untuk proses strategis. Ini pengadaan teknologi, penunjukan vendor, dan implementasinya itu wajib melalui persetujuan unit risiko, audit internal, legal, kepatuhan, hingga direksi. Lalu ada digital authorization pada layanan elektronik. Layanan MyBCA, Mobile Banking, dan Klik BCA itu juga menerapkan multi-factor authentication seperti PIN atau password, token dinamis, dan biometrik. Nah, sistem ini juga dilengkapi enkripsi yang kuat dan verifikasi berlapis untuk mencegah fraud digital. Lalu ada audit trail yang lengkap serta review berkala atas kewenangan. Selanjutnya ada segregation of datis. Jadi segregation of datis ini adalah hal yang penting juga dalam pengendalian internal yang memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang memegang kendali penuh atas seluruh proses transaksi. Tujuannya adalah memisahkan fungsi otorisasi, pencatatan, dan pengelolaan aset agar risiko error maupun fraud dapat ditekan. Di BCA sendiri, prinsip ini diterapkan di seluruh lini, mulai dari front office, back office, proses kredit, hingga sistem teknologi informasi. Karena volume transaksi yang besar dan tingkat risiko operasional yang tinggi itu juga menuntut pemisahan tugas yang jelas dan ketat. Penerapan segregation of duties itu di BCA meliputi di front office itu teller hanya memproses transaksi dasar dan tidak memiliki kewenangan menyetujui transaksi bernilai besar atau mengubah data nasabah. Lalu di back office, pegawai yang melakukan pencatatan transaksi berbeda dengan pegawai yang melakukan rekonsiliasi. Lalu ada di teknologi informasi, developer itu tidak dapat langsung mengubah sistem produksi, tapi perubahan harus melewati QA, penilaian risiko TI, dan persetujuan change management. Lalu ada yang terakhir itu review berkala. BCA itu rutin mengevaluasi struktur segregation of datis untuk memastikan tidak ada konsentrasi tugas berlebihan akibat perubahan sistem, model bisnis, atau volume transaksi. Selanjutnya ada project development and acquisition controls.
Jadi di dalam tahap ini itu memastikan setiap pengembangan sistem, upgrade teknologi, dan akuisisi aplikasi dilakukan secara aman, terstruktur, efisien, dan sesuai regulasi. Dalam perbankan seperti BCA, kontrol ini juga penting untuk mencegah kegagalan proyek, risiko keamanan, dan gangguan operasional. BCA menerapkan kontrol sejak tahap paling awal, yaitu identifikasi kebutuhan bisnis untuk memastikan proyek benar-benar relevan dan memberikan manfaat operasional. Setelah itu dilakukan feasibility study untuk memastikan bahwa proyek layak dijalankan dan dapat terintegrasi dengan sistem inti bank. Tahap pengembangan sistem itu ada business need identification, ada feasibility study, system design, development, testing, vendor selection and acquisition, dan implementation, serta post implementation review. Selanjutnya ada change management controls. Nah, ini tuh berfungsi untuk memastikan setiap perubahan pada sistem, aplikasi, dan infrastruktur dilakukan secara terkendali, terdokumentasi, dan dapat diaudit agar tidak menimbulkan risiko baru. Dalam lingkungan perbankan yang sangat sensitif dan terhubung satu sama lain, kontrol perubahan diperlukan untuk menjaga stabilitas layanan, mencegah operasional, menghindari kesalahan teknis, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan BI. Tujuan utamanya itu untuk memastikan setiap perubahan benar-benar aman, stabil, dan tidak mengganggu transaksi maupun pengalaman nasabah. Nah, prosesnya itu ada change request, ditambah dokumentasi, lalu ada impact and risk analysis, design review and technical assessment, comprehensive testing, persetujuan change advisory board, implementasi ditambah rollback plan, lalu ada post implementation review. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan pada sistem, aplikasi, maupun infrastruktur itu berjalan dengan aman dan tidak menciptakan celah keamanan yang baru. Nah, dengan kontrol yang ketat ini, bank dapat mempertimbangkan keandalan operasional, menjaga kepercayaan publik, serta memungkinkan inovasi teknologi dilakukan tanpa mengorbankan integritas dan kontinuitas layanan perbankan sehari-hari. Lalu ada design and use of documents and records. Nah, ini tuh merupakan elemen fundamental dalam sistem pengendalian internal menurut Romney and Steinberg karena dokumen berfungsi sebagai alat pencatatan, verifikasi, pengawasan, dan pembentukan audit trail yang andal. Nah, dalam BCA ini, desain dan penggunaan dokumen menjadi krusial mengingat tingginya volume transaksi, sensitivitas informasi nasabah, serta tuntutan kepatuhan regulator. Dokumen yang dirancang dengan baik memastikan setiap transaksi memiliki dasar yang sah. Baik dokumen fisik maupun digital itu harus menjaga keakuratan data, keamanan informasi, serta integritas operasional bank dalam lingkungan teknologi perbankan yang terus berkembang. Aspek utama yang dikendalikan itu ada kejelasan dan kelengkapan informasi transaksi, audit trail yang memungkinkan penelusuran setiap aktivitas, lalu perlindungan dokumen dari manipulasi dan akses yang tidak sah, kepatuhan terhadap regulasi OJK, BI, AML atau CFT dan KYC, keamanan penyimpanan dokumen fisik dan digital, log aktivitas sistem untuk deteksi error, fraud atau anomali, dukungan dokumentasi bagi proses audit, dan pemantauan internal. Nah, dengan demikian, design and use of documents and records di BCA ini bukan hanya aktivitas pencatatan administratif, tetapi juga merupakan mekanisme kontrol yang memastikan seluruh transaksi dan proses operasional berjalan akurat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada safeguard assets, records, and data. Jadi konsep safeguard assets, records, and data ini merupakan fondasi penting dalam sistem pengendalian internal modern, terutama pada industri perbankan yang mengelola aset bernilai tinggi dan data yang sangat sensitif. Nah, pengamanan aset juga bukan sekedar aktivitas teknis, tetapi merupakan elemen strategis untuk menjaga keberlanjutan operasional dan reputasi organisasi. Nah, aspek utama yang dikendalikan itu ada perlindungan aset fisik, pengamanan records, pengamanan data digital, pemantauan aktivitas melalui security logs, pelatihan cyber security, kepatuhan terhadap regulasi OJK BI, infrastruktur keamanan berlapis layer security. Nah, dengan mekanisme keamanan yang terstruktur, berlapis, dan diawasi secara berkelanjutan, BCA itu juga mampu menjaga aset fisik, records, dan data tetap aman dari ancaman internal maupun eksternal. Selanjutnya ada independent checks on performance. Jadi independent checks on performance ini memberikan validasi objektif atas efektivitas kontrol, meningkatkan keandalan informasi, dan mendeteksi penyimpangan sejak dini sebelum berkembang menjadi risiko operasional besar. Dalam konteks perbankan seperti BCA yang memiliki volume transaksi yang besar,
ada beberapa bentuk utama yang diterapkan di dalam BCA, yaitu rekonsiliasi sila antara catatan fisik dan catatan sistem, lalu ada supervisory review, lalu ada audit internal berbasis risiko, audit eksternal, pengawasan regulator seperti OJK dan BI, automated monitoring systems, integrity checks, serta whistleblowing. Nah, seluruh mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa independent checks pada BCA itu bukan sekedar fungsi tambahan, tetapi bagian integral dari arsitektur pengendalian internal modern. Nah, dengan pengawasan berlapis yang objektif, otomatis, dan bebas konflik kepentingan, BCA ini mampu mengidentifikasi deviasi, memperkuat keakuratan data, dan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan integritas. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang Communicate, Information, and Monitor Control Process. Yang pertama itu ada Information and Communication. Nah, dalam Bank BCA, komponen informasi dan komunikasi ini menjadi sangat penting karena industri perbankan sangat bergantung pada ketetapan data dan kecepatan penyampaian informasi. Risiko operasional perbankan seringkali berasal dari kesalahan manusia, kegagalan proses, hingga gangguan sistem teknologi informasi. Oleh karena itu, BCA membutuhkan sistem informasi yang mampu memastikan bahwa setiap transaksi baik yang dilakukan di teller, ATM maupun mobile banking tercatat secara lengkap dan akurat. Sistem ini, BCA atau Core Banking System, harus dapat menyediakan jejak audit yang jelas untuk memungkinkan penelusuran jika terjadi transaksi yang tidak biasa atau berpotensi fraud. Tidak hanya internal, komunikasi eksternal juga merupakan bagian dari pengendalian. Lembaga perbankan seperti BCA wajib melaporkan kepada OJK, Bank Indonesia, auditor eksternal maupun lembaga terkait lainnya. Pelaporan ini mencakup laporan risiko operasional, laporan IT, laporan kepatuhan, dan laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada yang kedua itu ada monitoring. Nah, di sini itu evaluasi pengendalian internal dapat dilakukan melalui penilaian formal maupun penilaian mandiri oleh manajemen. Evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan dalam proses operasional, ketidaksesuaian prosedur atau potensi risiko baru. Pada BCA, evaluasi rutin dilakukan melalui risk control self-assessment, yaitu penilaian internal oleh masing-masing unit kerja terhadap risiko dan pengendalian yang berlaku. Selain evaluasi, supervisi juga menjadi bagian yang penting dari monitoring. Supervisi dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kegiatan operasional pegawai. Dalam operasional bank, supervisi dilakukan pada aktivitas teller, hubungan dengan nasabah, penanganan kas, proses persetujuan transaksi bernilai besar, dan juga berbagai aktivitas lainnya. Supervisi yang efektif membantu mencegah kesalahan operasional dan mendeteksi operasi lebih dini. Monitoring juga dilakukan melalui penggunaan sistem dan teknologi. Pada sektor perbankan modern, aktivitas sistem seperti akses data, perubahan file, transaksi mencurigakan, dan upaya pelanggaran keamanan direkam dalam log sistem. Log tersebut ditinjau secara berkala untuk mendeteksi aktivitas yang tidak wajar. Pada BCA, pemantauan sistem dilakukan melalui Security Operation Center yang bekerja 24 jam untuk mengawasi ancaman cyber, percobaan akses ilegal, dan hingga transaksi elektronik yang tidak biasa. Selain itu, bank juga menerapkan perangkat lunak deteksi fraud yang memiliki kemampuan mengenali pola transaksi yang tidak biasa. Sistem ini membantu bank mendeteksi dini tindakan kejahatan seperti menggunakan kartu kredit ilegal, manipulasi data, ataupun aktivitas penipuan digital. Oke, selanjutnya masuk ke 3 Fundamental Information Security Concepts. Nah, untuk konsep pertama itu mengenai security is a management issue, not just a technology issue. Keamanan informasi bukan hanya isu teknologi, tetapi isu manajerial. Di BCA, keamanan menjadi elemen inti dalam strategi bisnis dan manajemen risiko. Pengambilan keputusan terkait teknologi selalu mempertimbangkan aspek keamanan. Risiko keamanan terkait langsung dengan stabilitas operasional dan reputasi bank. Struktur tata kelola keamanan di BCA itu terdiri dari yang pertama pengawasan berlapis, yang terdiri dari dewan komisaris, komite audit, dan komite TI. Lalu divisi manajemen risiko dan audit internal memastikan kepatuhan. Setiap kebijakan pengamanan dievaluasi secara strategis, bukan hanya teknis, serta selaras dengan regulasi OJK dan standar perbankan internasional. Budaya keamanan dalam organisasi menempatkan keamanan informasi sebagai nilai inti bagi seluruh karyawan.
yang diwujudkan melalui edukasi, komunikasi internal, dan pelatihan rutin sehingga setiap individu memahami perannya dalam menjaga keamanan sistem. Disiplin organisasi dibangun untuk meminimalkan risiko human error dengan tujuan akhir menjadikan keamanan sebagai bagian dari budaya kerja harian dan tertanam dalam setiap aktivitas operasional. Next. Nah, untuk konsep kedua ini mengenai people the critical factor. BCA memandang bahwa keamanan informasi tidak dapat bergantung sepenuhnya pada teknologi. Manusia tetap menjadi faktor paling menentukan karena sebagian besar risiko berasal dari perilaku dan keputusan individu. Kesalahan manusia merupakan penyebab terbesar insiden keamanan. Risiko muncul dari kelalaian, kurangnya awareness, atau misuse system. Perilaku karyawan menentukan efektivitas pengendalian internal, dan BCA menempatkan SDM sebagai pusat strategi keamanan, bukan teknologi semata. Untuk meminimalkan human error, BCA menerapkan program pelatihan dan edukasi berkelanjutan bagi seluruh karyawan. Pelatihan rutin terkait phishing, social engineering, dan penipuan digital dilakukan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini karyawan, didukung oleh simulasi serangan yang berfungsi menguji kesiapan mereka dalam situasi nyata. Hasil simulasi tersebut kemudian dievaluasi secara sistematis untuk memperbaiki materi pelatihan dan memastikan peningkatan berkelanjutan dalam ketahanan keamanan organisasi. Nah, BCA memastikan bahwa proses berisiko tinggi tidak dilakukan oleh satu individu saja. Prinsip ini mengurangi peluang terjadinya fraud maupun kesalahan yang tidak terdeteksi. BCA memastikan bahwa keamanan tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga menjadi nilai budaya dalam organisasi. Next. Nah, untuk konsep ketiga ini, the time-based model of information security, di mana sistem ini tuh akan dianggap aman apabila waktu pencegahan atau P lebih besar dibanding waktu deteksi D plus respons atau R. Nah, maknanya bagi BCI sendiri itu yaitu yang pertama, kontrol dirancang untuk memperlambat serangan, deteksi harus cepat dan akurat, serta respons harus efektif untuk membatasi dampak. Kombinasi prevention, detection, dan response memastikan ketahanan sistem secara menyeluruh, karena risiko serangan dapat diminimalkan sebelum menimbulkan dampak signifikan. Dengan pengendalian yang saling melengkapi tersebut, operasional bank tetap stabil dan layanan kepada nasabah dapat berlangsung tanpa gangguan. Next. Materi selanjutnya mengenai protecting information resources pada Bank BCA. Yang pertama ini kita membahas physical security untuk akses control, yang dimana pengamanan fisik menjadi lapisan pertama dalam sistem keamanan BCA dalam melindungi dokumen nasabah, pusat data, server core banking, ATM, dan EDC, serta menerapkan standar akses fisik yang mengikuti praktik terbaik industri perbankan untuk memastikan area kritis hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, di BCA ini untuk pembatasan itu meliputi yang pertama di ruang server dan pusat data. Akses menggunakan biometrik, PIN, dan kartu identitas elektronik khusus pegawai berwenang. Lalu dipantau CCTV 24 jam, dilengkapi sistem pemadam otomatis dan pengendali suhu, serta difokuskan untuk menjaga stabilitas perangkat dan mencegah akses tidak sah. Lalu pada dokumen dan area internal, ruang arsip, area teller, dan berangkas memiliki kontrol akses terpisah. Lalu dokumen sensitif hanya dapat diakses pegawai tertentu, dan setiap aktivitas dicatat dalam sistem monitoring. Tujuannya memastikan tidak ada kehilangan atau penyalahgunaan informasi fisik. Untuk keamanan ATM dan perangkat lainnya, ATM dilengkapi anti-skimming, kamera pengawas, dan sensor pembuka panel ilegal. Inspeksi rutin dilakukan tim teknis untuk mendeteksi manipulasi fisik. Proses keluar masuk dokumen penting di cabang diawasi ketat untuk menjaga integritas informasi. Next. Lalu untuk proses mengenai user access controls, user access control menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan sistem di BCA. Setiap pegawai diberikan akses yang disesuaikan dengan tanggung jawabnya, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan. Untuk pengaturan hak aksesnya di BCA ini tuh menggunakan prinsip less privilege, memastikan pegawai hanya memiliki akses yang benar-benar diperlukan. Akses tidak boleh melebihi lingkup pekerjaan sehingga mengurangi potensi human error maupun fraud. Struktur akses ini membantu menjaga keamanan data nasabah dan integritas sistem. Lalu kontrol login dan identifikasi pengguna ini tuh menyangkut autentikasi dilakukan menggunakan password kompleks, PIN, token, dan dalam beberapa sistem menggunakan biometrik. Sistem mencatat seluruh aktivitas pengguna melalui audit trail yang tidak dapat dihapus. Audit trail digunakan sebagai dasar investigasi jika menemukan aktivitas tidak wajar. Nah, untuk pengawasan berkelanjutannya,
Hak akses dievaluasi secara rutin agar tetap relevan terhadap tugas pegawai. Ketika pegawai berpindah unit atau keluar dari perusahaan, akses dicabut untuk mencegah penyalahgunaan. Proses monitoring ini memastikan kontrol tetap efektif dalam jangka panjang. Next. Untuk IT solutions-nya mengenai anti-malware controls, di sini resiko malware di sektor perbankan mencakup berbagai ancaman, seperti ransomware, spyware, trojan, dan worm jaringan yang berpotensi menyerang ATM. Sistem transaksi digital, data nasabah, serta jaringan internal bank, sehingga dapat mengganggu operasional dan mengancam keamanan informasi secara keseluruhan. Untuk preventive controls-nya, antivirus enterprise di semua perangkat, mau PC, server, atau ATM dengan auto-update. Lalu email filtering untuk blokir phishing, spam, dan lampiran berbahaya, serta sandboxing untuk uji file mencurigakan sebelum dibuka. Untuk detection and response, itu tuh terdiri dari integrasi anti-malware dengan SOC untuk deteksi cepat, aktivitas mencurigakan langsung diblokir dan dikirim sebagai alert, lalu mengurangi risiko penyebaran malware dalam jaringan. Next. Lalu selanjutnya IT solutions mengenai network access controls. Nah, di sini jaringan BCA melayani transaksi besar dari ATM, mobile banking, hingga jaringan internal. Karena itu, pengamanan jaringan dirancang berlapis untuk memastikan trafik hanya berasal dari sumber yang sah dan tidak mengganggu operasional bank. Fokus utama pengamanan jaringan meliputi penggunaan firewall multilevel, IDS atau IPS untuk deteksi dan pencegahan ancaman, segmentasi jaringan untuk memisahkan area sensitif, penerapan DMZ untuk layanan publik, serta VPN terenkripsi untuk akses jarak jauh yang aman. BCA menggunakan firewall generasi terbaru yang memonitor trafik masuk keluar dan mendeteksi pola anomali. Serta ini diperkuat dengan yang pertama ada IDS atau Intrusion Detection System, mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti scanning atau eksploitasi. Lalu yang kedua ada IPS, yaitu Intrusion Prevention System, langsung memblokir aktivitas berbahaya sebelum mencapai jaringan internal. Kombinasi ini memastikan ancaman dapat dideteksi dan dihentikan secara real time. Untuk menjaga area paling sensitif, jaringan BCA dipisahkan menjadi beberapa zona keamanan, yaitu diantaranya segmentasi jaringan untuk memisahkan jaringan core banking dari jaringan karyawan agar pelanggaran tidak menyebar ke area kritis. Lalu DMZ, yaitu Demilitarized Zone, yaitu menempatkan layanan yang terhubung internet seperti website dan mobile banking di area penyangga yang lebih aman. Lalu untuk VPN terenkripsi ini tuh memastikan koneksi jarak jauh aman, terutama bagi pegawai yang mengakses sistem dari luar kantor. Next. Lalu selanjutnya IT solutions untuk device and software hardening controls. Hardening adalah proses memperkuat keamanan perangkat dan software agar tidak mudah dieksploitasi. Di BCA, hardening dilakukan sebelum perangkat atau aplikasi masuk jaringan bank dan dengan menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan. Menerapkan konfigurasi keamanan yang ketat serta memastikan seluruh perangkat memenuhi standar keamanan operasional. Nah, hardening perangkat ini tuh mencakup server core banking, workstation karyawan, perangkat mobile operasional, serta mesin ATM dan EDC. Lalu untuk patch management, patch keamanan diterapkan secara berkala, lalu patch diuji terlebih dahulu di lingkungan terpisah untuk mencegah gangguan operasional dan mencegah eksploitasi celah yang baru ditemukan. Hardening software mencakup penerapan application whistling, penguatan konfigurasi pada OS, database, dan aplikasi perbankan, serta pengaturan firewall internal dan pembatasan port untuk menutup celah serangan. Lalu pemantauan integrasi file juga dilakukan untuk memastikan tidak ada perubahan mencurigakan. Pengendalian hak akses bisa dilakukan dengan membatasi hak administrator hanya untuk personel tertentu, menggunakan akun admin khusus yang seluruh aktivitasnya direkam dalam audit trail. Langkah ini bertujuan mengurangi risiko penyalahgunaan akses tingkat tinggi. Next. Nah, selanjutnya IT solutions untuk encryption. Encryption adalah mekanisme keamanan yang digunakan BCA untuk melindungi data sensitif seperti nomor rekening, PIN, transaksi, dan informasi pribadi. BCA menerapkan enkripsi pada yang pertama data in transit saat dikirim menggunakan SSL atau TLS agar data tidak dapat disadap atau diubah. Lalu yang kedua data at rest saat disimpan. Database terenkripsi sehingga data tetap aman meskipun terjadi akses fisik ilegal. Nah, untuk perlindungan PIN server dan aplikasi, ini tuh mengatur dengan PIN dan password tidak pernah disimpan dalam bentuk asli, tetapi diubah melalui mekanisme hashing atau kriptografi standar internasional. Lalu komunikasi antar aplikasi internal maupun antar cabang BCA juga dienkripsi untuk mencegah penyadapan jaringan internal, dan sistem server dan layanan digital seperti mobile banking dan internet
banking selalu melewati jalur yang sudah diamankan secara kriptografis. Untuk enkripsi perangkat dan dampaknya, ini tuh perangkat fisik seperti ATM dan EDC memakai enkripsi untuk mencegah skimming dan pencurian data kartu. Dengan enkripsi end-to-end, BCA memastikan kerahasiaan, integritas, dan keamanan data nasabah secara menyeluruh. Penerapan enkripsi memperkuat kepercayaan publik terhadap keamanan layanan digital BCA. Next. Selanjutnya, aku akan membahas detecting attacks. Detecting attacks itu rangkaian mekanisme detektif kontrol yang digunakan untuk menemukan serangan lebih awal sebelum menimbulkan kerusakan. Nah, Romney ini menekankan bahwa serangan modern sering bergerak perlahan, diam-diam, dan meninggalkan jejak kecil pada log, traffic, atau aktivitas abnormal. Nah, organisasi wajib memiliki sistem yang bisa, yang satu, memantau aktivitas secara real time, dua, mengidentifikasi penyimpangan dari perilaku normal, yang ketiga, ada memberi peringatan cepat agar respon bisa segera dilakukan. Nah, 4 komponen inti dalam detecting attacks adalah log analytics, IDS, honeypots, dan continuous monitoring yang akan dibahas setelah ini. Selanjutnya ada log analysis. Nah, log analysis ini berperan sebagai dasar dalam mendeteksi serangan karena seluruh aktivitas, baik pengguna, aplikasi, maupun jaringan, terekam dalam log. Dengan membaca pada dalam log, organisasi dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak log menyimpan rekam jejak semua aktivitas sistem, lalu analisis digunakan untuk menemukan pola mencurigakan seperti failed login berulang, akses di dasar, lalu perubahan konfigurasi atau aktivitas di luar jam normal. Nah, yang ketiga ada menjadi alat utama untuk early detection dan sangat penting dalam investigasi forensik jika terjadi serangan. Yang terakhir ada membantu memverifikasi apakah insiden atau upaya pelanggaran keamanan. Next. System. Nah, IDS ini bekerja sebagai sistem pemantau otomatis yang mengawasi jaringan dan sistem secara real time. Nah, Romney ini menggambarkan IDS sebagai radar yang mampu mengenali pola serangan yang lolos dari firewall atau counter preventif. Nah, tipe utamanya ada signature based atau mendeteksi serangan yang sudah memiliki pola atau tanda tangan tertentu, misalnya SQL, injection, atau brute force. Yang kedua ada anomaly based. Nah, ini mendeteksi aktivitas yang menyimpang dari pola normal sistem. Nah, fungsi IDS ini tuh untuk memberikan alert cepat ketika ada aktivitas abnormal. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi scanning, probing, brute force, malware patterns, dan anomali traffic. Nah, yang ketiga itu ada membantu tim keamanan mengambil tindakan sebelum serangan mencapai tahap kritis. Yang ketiga itu ada honeypots. Nah, honeypots ini sistem palsu yang dibuat sangat menarik bagi penyerang. Nah, tujuannya itu bukan untuk melindungi langsung, tetapi untuk memancing penyerang agar memperlihatkan teknik dan tujuannya. Manfaat honeypots ini ada mengalihkan perhatian penyerang dari sistem utama, memberi kesempatan organisasi mempelajari teknik baru, pola eksploitasi, dan alat yang digunakan penyerang. Nah, terus ada mendeteksi ancaman yang tidak terlihat oleh log atau IDS. Nah, yang terakhir itu ada menjadi sumber intelijen penting untuk meningkatkan mekanisme pertahanan. Nah, yang terakhir dari detecting. Nah, continuous monitoring itu memastikan seluruh sistem terpantau bahwa ancaman dapat muncul kapan saja, sehingga pemantauan harus berlangsung 24/7 atau setiap hari. Komponen utama itu ada memantau sistem, jaringan, aplikasi, dan perilaku pengguna secara real time. Nah, yang kedua ada mendeteksi anomali sekecil apapun pada saat muncul. Yang ketiga itu mengurangi waktu deteksi, sehingga respon dapat diberikan lebih cepat seperti time-based security model. Next. Nah, selanjutnya aku mau bahas responding to attacks. Nah, responding to attacks ini ada dua, yaitu Computer Incident Response Team dan Chief Information Security Officer. Nah, aku mau bahas responding to attacks dulu. Nah, menurut Romney dan Steinberg nih, responding to attacks itu membutuhkan incident response plan atau IRP dan secara cepat dan terstruktur. Nah, di BCA ini respon serangan sangat berjalan real time, sehingga SOC harus mendeteksi dan merespon dalam hitungan detik. Tahap respon serangan itu ada identifikasi serangan melalui log and alert, terus isolasi sistem atau akun yang terdampak, terus ada penghentian aktivitas berbahaya, pemblokiran IP atau mitigasi DDoS. Yang keempat ada pemulihan seperti patching, pembersihan malware dan restore data. Yang terakhir ada analisis pasca insiden untuk memperbaiki kontrol dan mencegah kejadian yang berulang. Nah, aku mau bahas Computer Incident Response Team atau CIRT.
Nah, CIRT itu tim khusus yang menangani insiden keamanan. Romney dan Steinberg menekankan bahwa karena serangan tidak bisa sepenuhnya cegah, CIRT dibutuhkan untuk identifikasi containment, pemulihan, jaga stabilitas layanan dan keamanan data saat terjadi intrusi, malware, atau penyalahgunaan kredensial. Tim ini terdiri dari analisis keamanan, spesialis jaringan, ahli forensik, dan incident handler yang bekerja bersama SOC. Nah, peran inti CIRT ini untuk menilai tingkatan insiden, melakukan containment, mengamankan bukti, mengorganisasikan laporan regulator, dan yang terakhir melakukan pemulihan dan review. Yang kedua, aku mau bahas Chief Information Security Officer atau CISO. CISO ini memimpin strategis keamanan informasi yang memastikan keamanan selaras dengan bisnis, risiko, dan regulasi di BCA. Di BCA ini, posisi ini sangat penting karena volume dan data sensitif besar dan regulasi ketat. Nah, peran CISO dalam BCA ini ada menyusun arah dan kebijakan keamanan, mengelola risiko informasi, memastikan kepatuhan OJK dan BI, terus membangun budaya keamanan, memimpin respon insiden, mengawasi keamanan inovasi digital seperti BCA Mobile. Terus abis itu selanjutnya ada monitor and revise security solution. Di dalam itu ada penetration testing. Aku bahas monitor and revise security solution dulu. Romney menekankan bahwa keamanan harus dipantau dan diperbarui secara terus-menerus karena ancaman selalu berubah. Nah, di dalam BCA ini, seluruh lingkungan mobile banking, jaringan, server, hingga akses pegawai dipantau untuk memastikan kontrol efektif. Pemantauan dilakukan melalui SEM, IDS, or IPS, log analysis, audit, dan penetration testing. Bila muncul ancaman baru, telah kontrol perubahan operasional atau regulasi baru, nah BCA ini melakukan revisi seperti patching, update konfigurasi, penguatan kebijakan, atau perbaikan proses. Proses mengikuti siklus monitor, identifikasi, lalu ke analisis, lalu ke revisi. Nah, tujuan itu memastikan keamanan BCA tetap adaptif dan selalu selangkah di depan ancaman. Nah, yang kedua ada penetration testing. Menurut Rumni, penetration testing adalah pengujian terkontrol yang simulasikan serangan nyata untuk menemukan celah sebelum dieksploitasi. Ini menjadi cara proaktif untuk menilai efektivitas kontrol keamanan. Nah, di BCA ini pengujian ini sangat kritis karena bank mengelola data sensitif dan transaksi jutaan nasabah. Nah, pengujian rutin ini dilakukan pada aplikasi BCA Mobile, Klik BCA, dan My BCA. Nah, jaringan server dan sistem internal oleh tim internal serta pihak ketiga. Prosesnya meliputi perencanaan, reconnaissance, eksploitasi, pelaporan, dan hasil ini mengungkapkan kelemahan teknis, salah konfigurasi, dan human error. Penetration testing juga mengevaluasi time-based security, lalu hasilnya digunakan untuk patching. Nah, penguatan konfigurasi, peningkatan autentikasi, serta menjadi bagian SDLC sebelum aplikasi dirilis. Nah, selain itu, pengujian ini membantu BCA memenuhi standar OJK, BI, dan ISO 27001. Selanjutnya ada change control and change management. Change control and change management memastikan setiap perubahan sistem dilakukan aman, terukur, dan terdokumentasi. Sesuai prinsip dari Rumni, tanpa mekanisme ini, risiko gangguan operasional, misconfiguration, dan celah keamanan akan meningkat. Change control, evaluasi risiko, approval, testing, dan dokumentasi, dan rencana rollback. Nah, change management, perencanaan, koordinasi, komunikasi, dan pengendalian proses perubahan. Nah, di dalam BCA ini, perubahan sangat kritis karena volume transaksi besar. Nah, setiap patch, upgrade, atau perubahan fitur harus melalui proses ketat, yaitu pengajuan change request, plus alasan dan risikonya. Terus ada risk assessment, TI, dan security. Terus ada testing di environment terpisah. Terus approval berlapis, ada implementasi terjadwal dan rollback, verifikasi dan monitoring, dokumentasi lengkap, dan terakhir komunikasi ke tim terkait. Nah, proses ini tuh memastikan perubahan tidak mengganggu stabilitas layanan dan tetap memenuhi standar keamanan serta regulasi. Yang terakhir, aku mau bahas security implication of virtualization, cloud computing, and IoT. Nah, virtualization, cloud computing, and IoT memberi efisiensi besar, tetapi menurut Romney dan Steinberg, ketiganya itu memperluas permukaan serangan. Nah, di dalam BCA ini aplikasinya sangat signifikan karena terkait data sensitif dan transaksi besar. Yang pertama itu ada virtualization, yaitu banyak VM berbagi hardware dan hypervisor jadi titik resiko. Nah, BCA itu perlu isolasi VM, enkripsi antar VM, dan akses admin yang sangat tepat. Yang kedua itu ada cloud computing. Cloud computing di data berada di pihak ketiga itu langsung kontrol berkurang. Nah, risiko kebocoran, akses ilegal, dan isu compliance. Nah, BCA menerapkan enkripsi, audit, SLA ketat, dan untuk kebutuhan transaksi. Yang terakhir ada Internet of Things atau IoT. Ini perangkat seperti CCTV,
sensor EDM, ATM, sering punya keamanan rendah, dapat jadi titik masuk ke jaringan internal. BCA butuh segmentasi jaringan, pembaruan perangkat, dan monitoring anomali. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.